pagi hari ini yang sudah dari kemarin sudah kita bahas, yang sudah kita sama pahami, Kota Medan adalah masuk dari 15 kota dan kabupaten yang dijadikan kota dan kabupaten yang masuk dalam PPKM darurat. Bicara tentang surat edaran, saya minta dulu ke Pak Kadis Kesehatan, Pak PRT Kadis Kesehatan menginformasikan Pak kondisi hari ini. Tadi saya lihat Bapak sudah ada mempersiapkan presentasinya. Dan salam sejahtera bagi kita semua di tempat ini. Laporan keadaan kita pada hari ini. Suspek 349 yang verifikasi dari masuk 24.618. Kasus dengan seperti ini Jawa, kita masih di zona oranye. Di kota kecamatan kita Pak, yang 5 besar masih tetap Medan Geni, Medan Tunjungan, Medan Sunggal, Medan Jawa, Medan Elvidia, dan Medan Raya. Bulan Juli kita sampai sekarang baru sudah 905 kasus. Kayaknya menurun juga. Kota Medan dengan kondisi COVID yang tadi sudah disampaikan, sebagian sudah disampaikan, bisa kita katakan tadi salah satu yang di surat dari Menko Perekonomian mengatakan, gitu Pak ya, Kota Medan dijadikan salah satu masuk dalam PPKM darurat karena hanya ada menghindari efek pingpong. Pada hari ini rapat teknis tentang pelaksanaan PPKM darurat di Kota Medan yang akan dilaksanakan mulai besok Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2021. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Kota Medan masuk dari 15 kota dan kabupaten tambahan di luar Pulau Jawa dan Bali yang masuk ke PPKM darurat. Nah, karena itu ini tadi kita sampaikan dalam rapat bagaimana pelaksanaan teknisnya, karena salah satu yang harus kita pengetatan dalam pelaksanaan PPKM darurat adalah 5M. Salah satunya itu mengurangi mobilitas. Ini yang paling poin utama yang harus kita laksanakan, bagaimana pengerumunan masyarakat kita, pengerumunan massa ini tidak boleh terjadi, termasuk sampai dengan tingkat perkantoran. Ini mulai dibatasi, esensial itu 50% kasih boleh, 8 WFO, 50% lagi WFH, dan yang kritikal masih boleh 100%. Tadi sudah kita jabarkan, nanti akan ada surat edaran wali kota bagaimana penjabaran apa itu esensial, apa itu kritikal, dan apa itu non esensial. Nah, ini yang tadi kita rapatkan, penerapan hal seperti itu, dan tadi juga sudah kita tetapkan bagaimana pelaksanaan yang sementara yang kita laksanakan bersama ibadah sholat Idul Adha atau Hari Raya Idul Adha. Ini yang jatuh nanti kemungkinan tanggal 20 Juli. Sudah kita tetapkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, baik itu di masjid ataupun di lapangan. Kita sarankan atau kita minta untuk melaksanakan sholat tidak berjamaah atau melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Namun pelaksanaan kurban ini masih dilaksanakan di masjid, masih boleh. Namun sistem pembagian hewan kurban atau daging kurban ini kita door to door, kita masukkan ke masyarakat langsung ke penerima hewan kurban, tidak lagi diambil di masjid-masjid. Dan untuk malam takbiran, kami pemerintah Kota Medan, seluruh Forkopimda menyampaikan takbiran tidak dilarang, takbiran boleh dilaksanakan pada malam sebelum Idul Adha. Namun yang dilarang ini adalah takbir keliling, takbir yang berdampak pada kerumunan, ini yang dilarang. Masjid-masjid masih boleh mengumandangkan takbiran, sangat boleh dan sangat dianjurkan, tapi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan takbir keliling dan ada kerumunan. Ini yang tadi kita
laksanakan rapat pada siang hari ini. Tuh. Terkait penyekatan jalan Pak, itu di mana-mana saja Pak, dan solusinya seperti apa? Penyekatan jalan ya ada 15 titik ya. 18 titik yang akan ditambah, kemarin ada 10 titik, ini kita tambah lagi jadi 8, jadi ada 18 titik yang kita lakukan penyekatan jalan. Dalam kesepakatan kita di 3 hari ya Pak Mas ya. Dalam 3 hari ini masih akan kita lakukan sosialisasi. Apa akan kita jelaskan ke masyarakat dari 18 titik ini, kira-kira dia bekerja di esensial atau non esensial atau di kritikal. Sudah pasti diperbolehkan ke kritikal. Ini dari 18 titik ini akan mensosialisasikan dulu, namun tetap laksanakan pembatasan. Jadi disampaikan dari 5 titik masuk Kota Medan, ini akan kita lakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila di atas 37,5 akan kita lakukan rapid antigen. Apabila diperlukan kita akan lakukan swab PCR dan akan kita, kalau terkonfirmasi positif akan kita rujuk ke rumah sakit. Nah, namun di sisi lain di pusat Kota Medan ini hanya kita lakukan sekarang ini pembatasannya bukan tidak boleh masuk, tapi yang kita sosialisasikan dulu dia benar-benar bekerja di sektor esensial atau di kritikal tidak. Selama 3 hari nanti akan kita berikan pengetahuan tentang PPKM darurat ini, selagi karena di lapangan ataupun penyekatan tidak mungkin bisa efektif 100%, akan kita door to door masuk ke para pelaku usaha, ke perusahaan-perusahaan. Tadi sudah ada di data ribuan yang esensial, nanti akan kita coba masuk satu persatu. Kita akan bagi tim tadi dan kita coba cek satu persatu mana yang perusahaan sudah menerapkan belum 50% untuk yang esensial itu. Para himbauan kepada masyarakat gimana Pak mengenai PPKM darurat ini? Ya, PPKM darurat saya minta ke masyarakat yang penting jangan panik. Jangan panik masyarakat, jangan ada panik buying juga. Saya nggak mau juga ada panik buying karena pusat pembelanjaan, mal memang kita tutup, tidak boleh beroperasi, namun untuk tempat pembelanjaan yang menjual kebutuhan pokok, pasar tradisional, swalayan masih boleh buka sampai dengan jam 8 malam dengan pembatasan tadi 50%. Hotel-hotel juga masih boleh buka karena ini masuk ke esensial 50%. Nah, ini jadi masyarakat tolong jangan panik. Hanya ada pengetatan saja bagaimana penerapan tadi agar tidak terjadi 5M tadi. Kita benar-benar harus patuhi 5M ini, menggunakan masker. Dan yang paling penting itu tadi adalah mengurangi mobilitas. Intinya itu adalah ini. Jadi jangan panik, itu aja. Dari yang melaksanakan rapat sudah mengerti apa itu PPKM darurat.